Halo para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Agung SS Oil Gas Mine Law Channel ini. Episode yang hendak kami tayangkan adalah terkait dengan perkembangan terakhir, snapshot lah ya, terkait dengan perkembangan terakhir krisis Ukraina Rusia. Ya, oke. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita lihat saat ini nampaknya kita sangat susah ya sebagai orang awam untuk mendapatkan informasi yang kredibel, ya kan? Karena banyak sekali platform-platform narasumber berbeda satu dengan lainnya, bisa kontradiksi malah satu dengan lainnya, ya kan? Artinya narasumber versi yang pro kepada Rusia dengan yang versi pro kepada Ukraina itu berbeda pandangannya, ya kan? Dan berita-berita itu tentunya kita harus ada backup dulu, backup ilmu pengetahuan. Nah, kami ini senang dan tertarik memang salah satu paper kami adalah terkait dengan geopolitik. Nah, dan pengalaman kami selama kurang lebih 35 tahun ya, itu adalah terkait dengan energi, khususnya mengerucut kepada kita dokumentasinya ya, dokumentasi perjanjian dari letter of intent segala macam sampai memasuki satu perjanjian terkait dengan masalah energi, yaitu kurang lebih intisarinya oil, gas, mine, dan juga termasuk gold and copper. Oke. Nah, terkait dengan perkembangan yang terakhir ini, itu kita lihat di sini bahwa sumber-sumber informasi itu berseliweran berbeda satu dengan lainnya. Dan sekarang ini adalah masa era digital, di mana masa digital itu informasinya itu bisa bertabrakan antara satu dengan lainnya tergantung daripada pihak yang hendak mengutarakan versi dari kepentingan mereka. Dan kita lihat bahwa emang dalam hal ini agak susah sekarang, agak sulit untuk mendapatkan informasi yang tepat, apalagi orang awam ya. Nah, padahal kita ingin mengetahui dan kita titik yang paling penting bagi kita adalah melihat kepentingan daripada rakyat masyarakat pada umumnya yang menghadapi adanya perdamaian. Nah, tapi perang kadang-kadang tidak bisa dihindari kalau ternyata ada pemaksaan atau dirasakan adanya pemaksaan dari salah satu pihak. Nah, itu berbeda pandangan antara satu dengan lainnya, apalagi konsep basic principle daripada negara-negara adidaya ini berbeda satu dengan lainnya. Dan kita ketahui bahwa terkait dengan masalah Ukraina dan Rusia ini tidak lepas daripada perebutan hegemoni menguasai sumber alam yang di belahan Eropa itu sebenarnya kita ketahui bahwa sudah ada dua pipa kan, pipa 1 dan pipa Nord Stream 1 dan pipa Nord Stream 2. Nah, itu kita ketahui bahwa dari pembangunan pertamanya itu nampaknya Amerika Serikat, elit politiknya tentunya ya, itu berbeda pandangan terkait dengan kehendak daripada negara-negara Eropa yang terlibat di dalam pembuatan pipa 1, Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 ini, di mana kurang lebih intisarinya secara mayoritas itu pipanya dimiliki secara joint venture. Gazprom itu memiliki kurang lebih 51%. Sisanya itu, Gazprom itu adalah, sebagaimana kita sudah berkali-kali mengatakan, itu adalah BUMN daripada Rusia, ya kan? Nah, karena emang potential gas, ya kan, gas alam nih, yang dibutuhkan untuk negara-negara Eropa Barat, Eropa Timur, itu semula emang tadinya melalui onshore ya, yaitu lewat Ukraina, pipanya ya, manajemen kelolanya, dan juga melalui Polandia. Tapi karena sering juga kita utarakan bahwa itu pada satu saat terjadi keributan arbitrase gara-gara ada perbedaan mengenai harga tol fee-nya ya kan, yang hendak dikenakan oleh pihak yang dilalui oleh negara yang dilalui oleh pipa tersebut kan. Nah, sehingga Polandia sama Ukraina kurang lebih disarinya menghendaki adanya harga indeks yang lebih tinggi daripada yang diterapkan oleh pihak Rusia. Nah,
Tapi ini akan lama itu di arbitrase, sehingga pada akhirnya dicari satu jalan alternatif. Kurang lebih intisarinya alternatifnya adalah membuat jalur di bawah laut Baltik, sehingga dihindarilah melalui mekanisme pipa yang di darat itu. Nah, disinilah ada pipa Nord Stream 1 dan ada pipa Nord Stream 2. Dan kita lihat bahwa pipa Nord Stream 2 itu pertama kali sudah ditolak oleh pihak Amerika Serikat, terutama dari elit politiknya ya, yang nampaknya mereka menghendaki adalah bahwa jangan sampai mereka kalah untuk berebut pengaruh dalam hal bisa menyuplai gas alam kepada negara-negara di Eropa Barat maupun Eropa Timur. Nah, sehingga kita lihat bahwa dengan selesainya pembangunan pipa ini tahun 2021 sebenarnya sudah selesai, tapi bersamaan dengan tersebut kita lihat terjadi krisis war di Ukraina dengan Rusia, di mana berbeda pandangan. Menurut negara-negara Barat ini adalah Rusia melakukan invasi, tapi kalau menurut Rusia sendiri dia sebenarnya hendak mempertahankan kepentingan national security interest, khususnya sumber gas alam ya, yang dimana dia berpandangan bahwa kurang lebih dia dikelilingi sumber daya alam tersebut dikelilingi oleh ekspansi daripada NATO, ya kan, terutama dia menghendaki adanya netralisasi sebenarnya di zona Ukraina itu, karena kita berkali-kali mengatakan bahwa di sebelah ada terbagi dua tuh, ada sebelah barat dan sebelah timur dari Ukraina, di mana kurang lebih intisarinya yang sebelah timur itu banyak daerah Ukraina yang penduduknya berbahasa Rusia. Nah, di mana mereka kurang lebih intisarinya menghendaki adanya dari versi mereka ya, adanya diskriminasi yang diperlakukan oleh pihak Ukraina, di mana kurang lebih mereka minta bantuan lah kepada Rusia untuk mempertahankan hak asasi mereka untuk menjadi satu bangsa yang merdeka dan tidak didiskriminasi oleh pihak Ukraina tersebut. Nah, di sini sebenarnya persoalannya. Tapi sebenarnya pengerucutannya ini adalah dari kacamata geopolitik, terutama Amerika Serikat hendak tetap mempertahankan hegemoni kekuasaan daripada penguasaan minyak gas, terutama gas alam ya, di Eropa Barat maupun Eropa Timur ini. Tapi kita sebagaimana kita ketahui itu kan jauh hemisfer lokasi daripada Amerika Serikat itu kan jauh dengan di Eropa, sehingga pada akhirnya at the end of the day bagaimana caranya menurut versi ini ya, versi yang kita lihat di buku-buku segala macam, acuan-acuannya, karena sekarang kan banyak acuan nih, dimana acuan-acuannya referensi tadinya kan semulanya buku, kalau sekarang banyak nih narasumbernya, dan kita sama-sama kadang-kadang kita tidak tahu nih narasumber ini yang mana nih, karena banyak sekali berseliweran, di mana antara satu narasumber dengan narasumber yang lain itu saling bertabrakan dan saling kontradiksi. Ikan yang satunya mengatakan yang pihak lainnya propaganda, yang satu juga mengatakan pihak lain yang propaganda, ya kan? Nah, sehingga kita juga bisa menemukan narasumber independen, banyak sekali narasumber independen alternatif ya. Malah ada yang narasumber jurnalis independen ya, menurut versi dia itu yang kita lihat di PL tuh ya kan. Nah, salah satu PL itu sangat menarik untuk dilihat karena dia memberanikan diri untuk melihat langsung di front line-nya, yaitu di daerah zona perang itu di depan ya. Nah, sehingga ada juga zona yang gray area katanya, di mana gray area itu tidak dikuasai oleh Ukraina maupun tidak dikuasai oleh Rusia, dan informasinya itu berbeda-beda. Artinya kalau menurut versi daripada Ukraina atau berita-berita di media-media mainstream Barat itu kalian bahwa terjadilah pengeboman terhadap masyarakat sipil. Tapi kalau kita lihat dari versi yang lain dari Rusia atau dari independen contributor jurnalis ini, mereka berusaha untuk mengcover both side dan mencari fakta yang sebenarnya apa yang terjadi, di mana hasil wawancara itu juga menurut mereka itu tidak benar, itu hanya semacam provokasi saja, dan mereka mengatakan bahwa pihak
tentara Rusia itu selalu berhati-hati untuk tidak menyerang pihak rakyat, masyarakat umum ya, tapi dia hanya menyerang instalasi-instalasi militer yang pokok-pokok saja. Nah itu emang sekarang ini nampaknya berkecamuk perang opini, ya kan? Banyak platform, ya kan, dimana kita bisa lihat misalnya ada Telegram, ya kan, dimana kurang lebih dari Telegram itu beberapa news termasuk di Indonesia itu ada yang mengambil narasumber dari Telegram tersebut, dimana dia rupanya Telegram tersebut adalah versi daripada Rusia. Beda, makanya itu sekarang sebenarnya terjadi side war antara yang pro Rusia dan yang pro Ukraina, dan ini sebenarnya proxy war kan. Artinya proxy war karena sebenarnya yang keterlibatannya adalah Ukraina kan negara kecil, artinya populasinya, angkatan bersenjatanya mereka selalu meminta bantuan kepada NATO karena mereka pengen mereka gabung dengan NATO maupun mereka menjadi bagian daripada Uni Eropa, dan itu berbeda pandangan dengan pihak-pihak Rusia atau etnis Rusia yang berbicara bahasa Rusia di bagian Ukraina, yang kurang lebih mereka minta bantuan kepada Rusia untuk melindungi mereka dari tekanan-tekanan daripada Ukraina ini. Jadi kita lihat versinya berbeda satu dengan lainnya, dan kita lihat juga banyak sekali narasumber yang saling kontradiksi, bertabrakan antara satu dengan lainnya. Ini namanya udah era digital ya, artinya era informasi, di mana perang informasi ini selain perang konvensionalnya sendiri, itu kita lihat ada perang informasi, dengan informasi yang nggak jelas. Nah kita simak lah. Nah tentunya kita harus punya ilmu dan punya dasar pemikiran kenapa ini bisa terjadi ya. Karena emang dasar prinsipal daripada kedua negara adidaya ini beda-beda. Jadi negara adidaya Amerika itu selalu mengedepankan bahwa mereka mengedepankan adanya demokrasi, sehingga setiap negara yang hendak menghendaki adanya demokrasi, kebebasan berpikiran, berpandangan segala macam, mereka ingin mendukung. Sedangkan pihak Rusia sendiri kita lihat emang cara-caranya dia adalah totaliter. Beda kan? Nah, cuman persoalannya kalau kita baca dari salah satu buku yang kita baca ya, yang menarik ya adalah misalnya ini loh, The Holy and the Glory, itu American Russia and the Political Warfare 1945-2020 yang dikarang oleh Tim Weiner, di mana dia adalah winner of the National Book Award and the Pulitzer Prize bukunya. Nah, ini dari buku ini kita lihat bahwa memang nampaknya kedua belah pihak itu dari zamannya Stalin ya, itu Amerika juga pada akhirnya mengikuti jejak daripada Stalin, di mana perangnya itu bukan hanya perang konvensional, tapi dia juga melakukan political warfare melalui infiltrasi dari sudut spionasenya, ya kan? Nah, sehingga kita lihat bahwa nampaknya dua-duanya ini mempunyai prinsip dasar at the end of the day melakukan melindungi kepentingan interest masing-masing dengan metodenya yang masing-masing, ya kan? Tapi nampaknya dengan kejadian yang terakhir sekarang ini kita lihat bahwa informasinya berseliweran bertabrakan gitu, sehingga kita sebagai orang awam untuk mendapatkan informasi yang jelas, yang tepat itu agak susah. Nah makanya kita harus ada background juga ya, background untuk tidak gampang terbawa ke kanan atau terbawa ke kiri, apalagi kalau kita ingin menghendaki adanya informasi yang cover both sides gitu loh. Artinya pandangannya, karena sekarang ini dua-duanya mengatakan saling propaganda itu. Yang satu mengatakan yang satu propaganda, yang satu mengatakan satu propaganda. Ya kan? Nah ini makanya di zaman digital informasi ini, di mana masing-masing sekarang kan punya WhatsApp, punya Facebook, ya kan, punya Twitter, punya Telegram segala macam. Nah itu informasi itu langsung bisa ditangkap, di capture oleh setiap orang, dan itu kurang lebih terus dia tanpa mikir panjang dia berpandangan bahwa itu adalah berita yang kurang lebih solid, padahal kita belum tahu, belum tentu, ya kan. Sehingga emang kita harus rajin untuk
bom filter ya, terutama kita jangan mau ke bawah-bawah ya, karena at the end of the day sebenarnya negara-negara yang sudah terestablish, sudah menjadi misalnya terjadi unipolar ya, hegemoni, itu mereka ingin mempertahankan hegemoni tadi. Nah, dan kita lihat sekarang sebenarnya terjadi multipolar kan sebenarnya, artinya terjadi polarisasi, kekuatan-kekuatannya itu sebenarnya ada beberapa kekuatan, yaitu kalau kekuatan di Eropa itu Rusia itu merasakan bahwa national security-nya itu terganggu, dia menghendaki dan dia perjuangkan dari dulu kalau bisa Ukraina itu neutral zone gitu loh, kayak buffer gitu loh, jangan dijadikan satu zona yang pro Western, pro NATO, sehingga pada Uni Eropa, sehingga akhirnya mereka merasa national security mereka terganggu. Nah, ini terutama menghadapi musim dingin sekarang ini, kita lihat bahwa at the end of the day kan masyarakat umum itu hanya merasakan satu nih, bagaimana apalagi di negara barat ya, itu mereka menghadapi musim dingin, sehingga jangka pendeknya adalah bagaimana menyelamatkan rakyat dari kedinginannya musim dingin sekarang ini. Kita lihat bahwa di daerah perang di Ukraina itu gelap itu, kalau kita lihat dari informasinya itu listriknya itu mati kan, itu kan ngeri sekali. Nah itu, dan itu saling melakukan penuduhan bahwa ini dilakukan oleh pihak Rusia, yang satu bilang ini dilakukan oleh pihak Ukraina. Nah, sehingga artinya berita yang sebenarnya yang mana yang benar ya, yang mana yang enggak, itu sehingga pada akhirnya at the end of the day kita harus jangan cepat terprovokasi, karena dua-duanya nampaknya menuduh pihak lainnya provokasi dan propaganda. Dan informasi itu sekarang kan yang menguasai media itulah yang kurang lebih berkuasa. Makanya media-media yang ada itu kan dikuasai oleh beberapa medsos-medsos dan platform kita lihat. Nah kita lihat yang terakhir kan, kita lihat juga Twitter itu diakuisisi oleh pihak Elon Musk ya kan. Kurang lebih di CEO-nya itu semua diganti oleh dia, diganti dengan CEO yang berpihak kepada yang satu visi lah, dengan yang satu visi dengan Elon Musk tersebut. Nah, kita lihat juga banyak sekali pandangan-pandangan yang sekarang terjadi ini ekstrim gitu, ekstrim ke kanan, sayap kanan itu banyak. Ini hampir mendekati pada saat tahun 1930 itu kalau menurut berita-berita yang kita dengar ya. Karena bukan apa-apa, terjadi inflasi, di mana intisarinya adalah kenaikan harga-harga itu kan menyebabkan inflasi. Nah, di mana rakyat itu at the end of the day mereka hanya memikirkan bagaimana bisa makan, bisa mempertahankan diri, apalagi di negara-negara yang ada musim dingin. Misalnya farmer itu di Amerika misalnya, kita lihat mereka mengandalkan kepada diesel yang harganya beberapa kali lipat. Mereka tentunya melakukan demonstrasi, jangan sampai harga diesel ini merugikan pihak mereka ya. Nah, tapi jadi intisarinya tuh adalah masalah energi, terus ada masalah pangan, ada juga masalah pupuk. Nah, itu justru di situ kita sekarang melihat bahwa malah ada yang mengilustrasikan ini sangat dangerous sekarang ini. Karena eskalasinya makin meningkat dan tidak ada ruang untuk berdiskusi lagi begitu, ya kan? Nah, ini kan bahaya sekali, terutama kepada masyarakat dan rakyatnya ya, yang membutuhkan cukup sandang pangan lah dan keamanan. Termasuk juga di Indonesia, ini jangan dijadikan ketarik-tarik menjadi harus berpihak ke kanan atau ke kiri, akhirnya ikut terlibat di dalam persaingan antara ini ada perang ekonomi yang udah ya kan, itu yang terjadi sekarang antara Amerika dengan Republik Rakyat Cina kan, itu udah terjadi, udah trade war-nya itu terjadi. Sekarang terseret-seret dengan adanya perang informasi, udah saling mensita dengan mengatakan yang satu kalau melakukan sita nggak apa-apa, tapi yang satu kalau melakukan penyitaan terhadap aset-aset dibilang bahwa itu itu merugikan dan itu tidak fair. Jadi sebenarnya persoalannya ini dirasakan banyak juga double standar gitu, sehingga at the end of the day kita sebagai orang awam independen yang menghendaki adanya kedamaian, terutama kedamaian kepada masyarakat, yaitu meminta lah
untuk menahan diri ya kepada para pihak, terutama elit-elit politiknya, jangan mengikuti hawa nafsu untuk ingin berkuasa, mempertahankan establishmentnya, ya kan, menguasai kekuasaan, terutama kalau sekarang fuel ya, yang tadinya udah meninggalkan batu bara yang dianggap polusi, sekarang malah semuanya balik lagi ke batu bara, ya kan, sehingga akhirnya kembali ke zaman itu. Dan kita lihat di negara-negara Eropa Barat itu, saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa banyak daerah-daerah yang sudah mengumpulkan kayu bakar ya untuk menghangatkan ruang-ruang tamunya menghadapi musim dingin ini. Karena apa? Karena gas kan langka sekarang ini, dan karena sudah dijadikan alat geopolitik. Dan itu emang dua-duanya begitu, artinya pihak-pihak yang berkuasa atau yang udah jadi adidaya nampaknya saling berebut pengaruh kekuasaannya, dengan juga melibatkan militernya pun dengan sistemnya masing-masing. Oke, mungkin sementara itu dulu dimana kami menghendaki agar supaya kalau bisa tensinya itu jangan meningkat, eskalasi, karena sangat berbahaya terutama bagi kedamaian dunia. Oke, sementara itu mungkin sekian dulu pikiran-pikiran dari kami terkait dengan perkembangan yang terakhir. Oke, sampai di episode berikutnya. Terima kasih.